kelompok 4 tentang materinya, yaitu pra peradilan. Pengertian dan tujuan pra peradilan. Menurut Hartono, pra peradilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara yang disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam pra peradilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyelidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Misal perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi itu sendiri. Berdasarkan pasal 1/10 KUHP yang berbunyi, pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, dan kedua ada sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan. Yang ketiga ada permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya. Tujuan utama dibentuknya pra peradilan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya jaksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan, penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Alasan mengajukan peradilan: yang pertama, perlindungan hak konstitusional. Pra peradilan dapat diajukan jika seorang percaya bahwa hak-hak yang dijamin oleh konstitusi telah dilanggar oleh tindakan pemerintah atau badan hukum. Yang kedua, induksi. Salah satu alasan paling umum untuk mengajukan pra peradilan adalah untuk mendapatkan induksi, yang merupakan perintah dari pengadilan yang mencegah tindakan tertentu dilakukan oleh pihak lain. Yang ketiga, penangguhan eksekusi. Pra peradilan juga dapat diajukan untuk meminta penangguhan eksekusi, terutama jika eksekusi keputusan hukum dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Yang keempat, akses ke bukti. Jika seseorang percaya bahwa ada bukti penting yang diperlakukan untuk kasus mereka namun tidak dapat diakses tanpa campur tangan pengadilan. Yang kelima, klarifikasi hukum. Kadang-kadang seseorang mungkin ingin mengajukan pra peradilan untuk meminta interpretasi atau kejelasan tentang suatu masalah hukum sebelum masuk ke dalam proses peradilan yang lebih formal. Yang C, subjek dan objek pra peradilan. Yang pertama, subjek pra peradilan. Jika dicermati ketentuan dalam KUHP, tampak bahwa subjek pra peradilan terdiri dari pihak yang dapat mengajukan peradilan. Yang kedua, objek. Objek pra peradilan terdiri dari sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. Yang terakhir adalah putusan pra peradilan. Putusan pra peradilan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelum sidang pokok dilakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.